Hukumnya marah-marah ketika berpuasa. Marah-marah masih enggak puasa, marah itu tidak baik. Marah itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Cuma kebanyakan marah itu tidak baik. Marah yang baik yang bagaimana? Marah kalau keluargamu dietrek-etrek wong. Keluargamu misalnya kakakmu, mamamu, ayahmu itu dihina orang, kamu marah, itu boleh. Boleh. Tapi bagaimana marahnya? Itu nanti dulu. Tapi boleh marah. Nah, malah kalau keluarganya dihina orang, difitnah orang, orang tidak marah, itu njaluk ditambakno. Berarti loro wong itu. Nah, gitu. Harus marah. Rasulullah pernah marah. Waktu Fatimah itu mau dinikahi, diwayu oleh bahasa Jawa diwayu diduakan oleh Sayyidina Ali. Rasulullah marah nang Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali gak wani rabi maneh. Sudah punya Fatimah ingin kawin lagi ambil pacari Sayyidina Ali sing biyen. Akhirnya Rasulullah marah. CLBK. Cinta lama bersemi lagi. Bersemi kembali ya. Sayyidina Ali loh pernah itu punya hati seperti itu. Dulu itu punya pacar dulu sebelum Islam. Kemudian menikahi Fatimah. Kemudian CLBK mau dinikahi si cewek ini. Akhirnya Rasulullah marah. Itu marah yang benar. Terus agamamu diinjak-injak orang. Ada orang menjelek-jelekan agama Islam. Nah, kamu marah. Itu marah yang benar. Cuma bagaimana marahnya dulu. Harus dengan baik. Tapi marah. Tapi marah yang jelek, walaupun puasa atau tidak puasa sekalipun, marah yang jelek itu, misalnya kamu mencari sesuatu, goleki petelot. Rumangsamu petelot mah didele nang meja. Tapi kok enggak ono, ternyata dipakai kakakmu. Gak pamit, oleh dipakai kakakmu enggak pamit. Kamu marah-marah. Ngopo maneh sampai misu-misu, mau ngamuk, banting-banting, lawang bruwok. Piring terbang, peyar. Nah, itu marah yang bukan pada tempatnya. Piro sih regane petelot kok mecano piring? Nah, kan gitu. Kan larangan piringnya. Terus marah itu tetap tidak baik. Marah kalau berlebihan di puasa di bulan Ramadan akan bisa membatalkan puasa. Hati-hati. Marah ketika puasa akan bisa membatalkan puasa kalau marahnya berlebihan. Tapi kalau mau marah terus ditahan, gak sido karena takut kepada Allah, malu kepada Nabi Muhammad. Lah itu kemudian marah ketika ditahan, menahan marah, kamu dapat pahala. Enak nih. Ketika marah bisa membatalkan puasa, ketika menahan dapat pahala. Enak nih. Dari ngono tak. Makanya kalau mau marah, pikir itu dulu. Cari pahala apa cari dosa? Nah, gitu. Mengapa tidak bersiul di malam hari? Bersiul di siang hari, di malam hari itu siul itu bagian dari nyanyi atau musik ya. Diarani nyanyi tapi kok gak ono kata-katai kan ngono. Tapi kan keluar dari mulut. Nah, ya. Diarani musik. Lah kono alate. Ya iki alate, lambe iki alate. Bersiul. Lah, apakah boleh? Bersiul itu ada ulama mengatakan hukumnya mubah. Mubah itu boleh. Jadi
dilakukan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan ya tidak berpahala. Nah, sekarang dari segi manfaat, apakah bersiul itu manfaat bagi kamu? Baik di siang hari atau di malam hari. Bisa jadi manfaat loh. Manfaat itu menghibur diri maksudnya. Ya, menghibur diri. Kamu nyantai-nyantai, apa itu timbang pikiran judek, mending bersiul. Biar lebih fresh pikirannya. Lah itu boleh. Cuma kalau mencari yang lebih baik, maka kamu lebih baik berzikir, bukan bersiul atau baca sholawat. Kamu boleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh begitu, boleh istighfar, astagfirullahaladzim. Karena gini istighfar di lagu-lagu enggak apa-apa, sholawat di lagu-lagu enggak apa-apa. Tapi tetap yang dibacakan sholawat walaupun ada lagunya. Sallallahu ala Muhammad, kan enak daripada bersiul. Itu hukum bersiul apa tadi kata ulama? Mubah. Tapi kalau mencari yang lebih baik dan berpahala, maka carilah yang sunnah, yaitu bersolawat atau berzikir. Kamu boleh bilang subhanallah, boleh bilang Allahu Akbar, kamu boleh bilang la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Banyak pilihan. Atau menghafalkan Asmaul Husna. Ambil di lagu, bagus, enak, menghibur di lagu. Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Maliku, Ya Kudus. Ambil biliat ya. Ya Salam, Tawur. Nah, itu ingatan kita tidak putus dengan Allah. Kayak Gusmi itu jadi wali karena ingatannya nggak pernah putus dengan Allah. Sholat ana ndukure wit wit po. Sholat ana ndukure wit po. Iso. Wis gak masuk akal wali. Nah, itu orang yang hatinya selalu sambung dengan Allah. Jadi diberikan banyak keistimewaan oleh Allah. Iso mlaku nek ndukure banyu, iso melipat bumi. Melipat bumi itu kayak gini. Kan katinan Surabaya. Mara kait muni bismillahirrahmanirrahim, ceng tutuk Surabaya. Kait muni berapa detik? Ceng langsung tutuk Surabaya. Itu keistimewaan. Lah itu namanya karomah. Nanti kalau kamu orang-orang yang betul-betul menghindar dari haram, baik rezeki haram maupun perbuatan yang haram. Nah, kalau kamu menghindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kamu akan bisa. Berarti kan apa? Orang bersih, ya kan? Orang bersih itu pasti disayang oleh Allah. Doanya itu langsung tembus ke langit, nggak ada hijab. Doanya orang yang suci, yang tidak suka melakukan dosa, itu langsung tembus ke langit. Jadi apa dewe iki ngene lho. Kita berdoa kepada Allah ya, berdoa. Di sini nih di atas kepala kita ini sudah berlapis-lapis penghalang-penghalang. Penghalang itu apa? Dosa. Jadi kamu berdoa, kemudian ngogrokno dosa yang di atas. Doamu kan nggak sampai. Doamu nabrak nang dosa. Doa nabrak dosa. Kemudian kamu berdoa lagi, dosamu gogrok lagi satu. Kamu berdoa lagi, dosamu gogrok lagi satu. Nah, jadi
Kalau orang yang tidak suka berdosa, maka kan tidak ada penghalang. Ya, akhirnya langsung tembus ke langit menuju Allah. Begitu. Jadi, apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Jawaban dari pertanyaan tadi? Lali. Lah iya mubah itu bersiul itu tidak apa-apa atau boleh. Bahasa Arab hukumnya namanya mubah. Dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan tidak berpahala, atau sebaliknya, dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak berdosa. Apa ada doa yang membuat 8.000 malaikat sibuk? Doa bukan doa. Yang membuat 8.000, bahkan ada yang membuat malaikat seluruh penduduk langit, seluruh malaikat di langit itu sibuk mencatat. Ada yang 34.000 malaikat berebut untuk mencatat. Bukan doa, bacaan. Ya, apalno ya. Ini malaikat, ribuan malaikat berebut. Sampai malaikat kesel. Malaikat ya ambil kesel barang. Malaikat kesel. Nyatet saking gedene pahala. Apa bacaan itu? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallahi, ayo kita hafal. Nanti kamu kalau menghafal itu enak. Dongo itu bukan dongo ya, baca itu. Kamu ngerjakno PR, kamu ngerjakno tugas-tugas sekolah, kamu waktu sekolah berada di dalam kelas, kamu sambil ngunung geremeng dhewe ya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Pertama, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Artinya subhanallahi, Allah maha suci, wa bihamdihi, dan Allah maha terpuji, adada khalqihi, sebanyak makhluknya. Ya boleh ngitung makhluknya Allah. Air itu makhluknya Allah. Angin itu makhluknya Allah. Lek menungso kena dihitung. Penduduk dunia satu sak donya iki piro kena dihitung. Tapi angin piro? Angin piro kabeh? Air piro kabeh? Sak donya itu makhluknya Allah. Adada khalqihi wa ridho nafsi, dengan ridhonya dirinya Allah, ridhonya Allah. Dan ridho saya kepada Allah, ridhonya Allah kepada saya. Jadi saling meridhoi. Kita harus ridho dulu kepada Allah, baru kemudian Allah meridhoi kita. Wa zinata arsy, dan perhiasan, zina itu perhiasan. Perhiasan ars, ya apa gedene arse Allah.
Gak ana sing iso ngukur gedene arsy Allah. Itu penuh dengan keindahan-keindahan. Lah kaya gak iso digambarno tadi. Penuh dengan keindahan. Keindahan kaya apa gak iso digambarno apa kaya. Akeh kaya apa, sak pira akeh. Tidak bisa digambarkan. Nah, dihitung pira akeh. Makane malaikat pegel. Nyatet ku lho pegel. Dungane gampang ya. Dungane gampang. Wa zinatarsi wa midada kalimati, dan sebanyak sejumlah kalimat-kalimat Allah. Iso ngitung kalimat Allah. Gak ono sing iso. Malaikat gak iso. Apalagi cuma menungso utawa komputer, tambah gak iso. Cuma bacaan ini kan gampang. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ngono iku malaikat bingung malaikat itu. Itu. Jadi bacaan itu bacaan yang ringan tapi berat sekali pahalanya. Itu bisa mengimbangi dosamu nanti. Kalau kamu sering-sering baca itu, dosamu akan kepepet, cemet, akhirnya entek dosamu. Gitu. Kamu walaupun nggak istighfar, nggak minta ampun kepada Allah, tapi bacaanmu sebegitu banyak, berulang-ulang berkali-kali, akhirnya dosamu gede nih kaya apa, tetap kate cemet, entek. Itu baca. Zakat itu suci dari kata zaki. Zakat itu dari kata zaki. Zaki itu suci. Ya, zaki itu suci. Maksudnya apa? Yaitu suatu perbuatan untuk menyucikan atau membersihkan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu untuk menyucikan atau membersihkan sesuatu. Apa yang dibersihkan? Pertama, zakat membersihkan harta itu sendiri. Orang kaya diwajibkan mengeluarkan harta, orang kaya diwajibkan mengeluarkan zakat dari hartanya. Kenapa? Agar hartanya bersih. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta itu masih kotor karena kegandolan haknya fakir miskin, mu'alaf, terus apa lagi? 8 asnaf, 8 orang yang wajib diberikan zakat. Ghorim itu orang yang bangkrut, dia duwe usaha kemudian bangkrut, nah itu ghorim. Utangnya akeh, jadi moro tukune kobong, gak diasuransi no tukune terus kobong, akhirnya utangnya nang bank. Maka itu orang yang ghorim. Nah itu 8 orang ini boleh dikasih pertama fakir dulu baru kemudian miskin. Jangan terbalik. Ada fakir, ada miskin. Didulukan yang miskin, terbalik. Karena yang miskin dulure. Nah ini masalahnya. Jenenge KKN. Nah, tak boleh ya. Harus fakir. Kenapa? Fakir itu tidak berpenghasilan kaya wong tua, kaya makra ini ya. Nah, itu fakir. Gak iso kerja karena sudah tua banget. Gak kuat nang Tegal, gak kuat nang sawah, gak kuat. Gak iso golek duit, gak iso golek nafkah. Nah, itu fakir. Nah, zakat itu membersihkan harta. Kalau hartanya sudah bersih, maka kalau dimakan kan jadi enak. Lek dadi dagingnya daging halal. Dadi darahmu juga halal. Darah yang halal, daging yang halal
itu mengajak orang untuk masuk surga. Artinya apa? Mengajak orang atau mempengaruhi orangnya yang makan halal itu tadi selalu melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Nah, itu. Nah, orang yang menghindar keburukan dan melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, alamatnya kemana? Surga, yaitu orang yang makanannya halal, kalau kaya dikeluarkan zakatnya sehingga hartanya bersih dari hak-hak orang miskin dan fakir. Nah, wis gak kegandolan, lalai gak ditokno zakate, berarti hak orang fakir dan miskin masih ada di dalam harta orang yang kaya tadi. Itu zakat. Jadi zakat itu penyuci harta. Juga kalau penyuci harta kemudian menyucikan jiwa raga. Karena harta yang dimakan suci, bersih, kemudian menjadikan darah dan daging yang halal mendatangkan barokah. Dan karena mendatangkan barokah, maka orang ini selalu diajak oleh harta, diajak oleh darah dan daging ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh agama. Akhirnya orang ini alamatnya masuk surga itu. Makanya Rasulullah pernah bilang, orang yang makan harta haram lebih baik, lebih pantas dia ada di neraka. Jadi lebih pantas ada di neraka. Makanya hati-hati dengan barang yang haram. Ya. Jadi itu kesimpulannya dari zakat. Kita tutup dengan berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.